Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan agama ini untuk ditegakkan, yakni Islam, sebelum dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah, sebagai orang yang menyampaikan Islam ini kepada umat manusia. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan terlebih dahulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah. Meskipun ada di dalam Islam, ada yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan satu amal perbuatan hanya khusus dirinya. Ada pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan amal perbuatan yang diperintahkan umatnya untuk melaksanakannya. Tetapi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan umatnya untuk melaksanakan perintah Allah atau perintah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih dahulu Rasulullah SAW orang yang mengerjakan semua perintah, bahkan juga semua larangan yang Allah tetapkan atas diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, bagi siapa orang yang mendakwakan agama ini, maka dimulailah dia mendakwahkan kebaikan, kebenaran dari dirinya, kemudian kepada orang lain, mendakwakan sesuai dengan kapasitas, kemampuan ilmu yang ada pada dirinya. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibda bin nafsik, summa biman ta'ulu. Mulailah dari dirimu, kemudian orang-orang yang berada di bawah penanggunganmu. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Atamuruna an-nasa bil bir. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan albir, kebajikan? Wa tansawna anfusakum. Sedang kalian melupakan diri kalian. Melupakan diri sendiri, sementara dia menyuruh orang berbuat kebaikan, sementara dirinya tidak melakukan kebaikan. Wa antum taslunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, ya, Taurat, ya, orang-orang Bani Israel. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, tidakkah kalian berfikir? Ya. Artinya telah datang kepada kalian melalui kitab Taurat, ya, melalui kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada para nabi dan rasul sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berisi kebenaran-kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang membacanya, khususnya para nabi dan rasul yang mendapatkan kitab itu, mendakwahkannya dengan terlebih dahulu mengerjakan apa yang termaktub, tercantum di dalam kitab yang diberikan kepada mereka. Mengajarkan manusia berdasarkan kitab yang telah turun kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Allah sangat murka. Kemurkaan besar di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Lima taqulu ma la taf'alun. Mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Maka Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan sesuatu tetapi dia tidak mengerjakannya. Orang yang memerintahkan kebaikan, dia harus menjadi pelaku kebaikan.
Surah As-Saff ayat 2 dan sampai ayat 3. Jadi sebelum orang itu melakukan kebaikan dan memerintahkan orang berbuat kebaikan, maka dia harus memiliki ilmu untuk mengerjakan kebaikan, lalu meyakininya di atas kebenaran dengan dalil, lalu dia mendakwakan kebenaran itu dengan dalil kepada orang lain. Tetapi dia harus terlebih dahulu mengerjakan kebaikan dan perintah-perintah itu sebelum dia mengerjakan atau memerintahkan orang untuk mengerjakan kebaikan. Dia melakukan dulu sebelum dia mengatakan kepada orang lain. Lima taqulu ma la taf'alun. Ya. Kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun. Sangat murka Allah subhanahu wa ta'ala, benci Allah dan kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang memberitakan tentang Nabi Shu'aib alaihissalam, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan aku tidak berkehendak menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Surah Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih telah menjelaskan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi telah bersabda dari Abu Zaid Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yu'tabir rajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar patandaliqu aqtabu batnihi fayaduru biha kama yadurul himaru firraha fayajtami'u ilaihi ahlun nar fayaqulun ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar fayaqul bala kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Seorang laki-laki didatangkan nanti pada hari kiamat. Yani pada hari kiamat didatangkan seorang laki-laki. Dia dilemparkan ke dalam neraka, maka keluar usus-usus perutnya. Lalu dia berputar mengelilingi bagaikan keledai, berputar-putar di sekitar tambatannya. Keledai yang diikat, lalu dia berputar-putar. Maka penghuni neraka yang menyaksikan seorang laki-laki seperti itu, mereka mengerumuninya. Mereka berkata kepada orang itu, hai fulan, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu? Bukankah dahulu kamu orang yang sering memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? Engkau orang yang mendakwakan kebaikan, mencegah kemungkaran? Maka orang itu menjawab, benar. Aku dahulu orang yang memerintahkan yang baik, tetapi aku sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Dan aku melarang kemungkaran, orang berbuat kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukan kemungkaran itu. Maka siksanya bagi orang yang mengatakan kebenaran tetapi tidak melakukan kebenaran, mencegah kemungkaran, malah justru dia melakukan kemungkaran, nanti pada hari kiamat orang itu dilemparkan ke dalam neraka dan dia keluar semua usus-usus dalam perutnya. Lalu dia berputar-putar mengelilingi bagaikan keledai yang berputar-putar di atas tambatannya, atas ikatannya dia berputar-putar, dan nanti orang akan bertanya, apa sebenarnya yang dilakukan orang itu? Itulah azab pada yaumul akhir bagi orang yang mengatakan kebaikan tetapi dia tidak menjadi pelaku kebaikan, orang yang mencegah kemungkaran tetapi dia justru menjadi orang yang berbuat kemungkaran. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mencegah kita dari menjadi orang-orang yang pandai menyeru kebaikan tetapi kita tidak menjadi orang yang melakukan kebaikan, menjadi orang yang mencegah kemungkaran tetapi kita justru melakukan kemungkaran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana junubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.